kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan rahmatnya kepada kita semua hingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat thalabul ilmi, mencari ridha ilahi. Allah bukan pintu hidayahnya, pintu barokahnya yang berupa kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keterangan dalam kehidupan sehingga kita menantikan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tak terasa bahwa hari ini sudah memasuki tanggal 13 bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Bulan Dzulqa'dah adalah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Bulan Dzulqa'dah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya yaitu ada persiapan agar orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk bisa memenuhi panggilannya. Alangkah berbahagianya manakala di bulan Dzulqa'dah ini sebagai hamba Allah Ta'ala bisa melaksanakan yaitu ibadah haji. Karena ibadah haji adalah kewajiban bagi seorang hamba kepada Allah. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di dalamnya ada tanda-tanda yang jelas. Barang siapa yang masuk ke Ka'batullah, amanah dia. Kewajiban menunaikan ibadah haji adalah wajib hamba kepada Allah adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu dengan menempuh perjalanan. Barang siapa yang mengingkarinya ibadah haji, ingatlah bahwa Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan alam semesta. Berdasarkan ayat di atas, tentunya kita bisa mengambil bahwa haji adalah suatu panggilan bagi manusia. Panggilan ini memang merupakan suatu kewajiban seorang hamba kepada Allah bagi mereka yang mampu menempuh perjalanannya. Saat ini saudara kita dari yaitu SOC Solo sebagian sudah menuju ke Mekah Mukarramah. Dari 95 kloter, di mana kloter yang pertama yaitu berangkat tanggal 24 Juni dan kloter yang akan kembali terakhir kembali ke tanah air adalah kloter 9 yaitu besok tanggal 2 Agustus 2023. Untuk SOC Solo khususnya adalah Soraya akan dimulai yaitu mengikuti gelombang 2 dimulai dari kloter 52 sampai 57 yang akan berada di sektor Raudhah. Jaraknya adalah kurang lebih 3,5 km menuju Masjidil Haram. Kloter 58 sampai 95 adalah menempati sektor di Misfalah, jaraknya adalah 2 km
menuju Masjidil Haram. Untuk itu, bagi saudara kita yang tahun ini mendapat panggilan, mari kita doakan mudah-mudahan tamu-tamu Allah bisa memenuhi kewajibannya, bisa melaksanakan rukun haji, wajib haji, yang akhirnya kembali ke tanah air dengan membawa predikat yaitu haji mabrur. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Sehubungan dengan hadis di atas, khutbah kali ini kami akan menyampaikan tema 5 bekal ibadah haji. Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika seseorang itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sudah mengenakan yaitu pakaian ihram, maka ada 3 larangan, yaitu wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan berkata porno, jangan bicara yang mematikan syahwat, jangan membuat kerusakan, dan jangan berbantah-bantahan. Maka bagi orang yang mau haji adalah disuruh untuk mencari bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tayawwadu fa inna khairal yadi taqwa wa takuniya bil albab. Kata takwa terjadi 4 kata, yaitu artinya tawadu. Orang yang mau menunaikan ibadah haji adalah diharapkan memiliki sifat tawadu, tidak boleh sombong. Yang boleh sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qaf artinya qanaah. Bahwa orang yang mau ibadah haji diharapkan memiliki sifat qanaah, menerima apa adanya, menerima ing pandum, sehingga mereka senantiasa bersyukur. Kemudian wawu adalah warok, bahwa apa yang kita laksanakan akan selalu diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya adalah yakin, bahwa apa yang kita laksanakan di dunia ini, yakin besok kita akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bertakwa balasannya adalah surga. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun bekal yang kedua adalah sabar. Banyak sekali saudara kita yang mau melaksanakan ibadah haji diuji oleh Allah sesuai dengan kemampuannya. Allah akan menguji hambanya tidak melebihi sesuai dengan kemampuannya. Untuk itu, ketika diuji oleh Allah, apakah penyakit, apakah musibah, atau juga kehilangan jiwa, harta, maka seorang calon haji adalah bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Punya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian bekal yang ketiga adalah ikhlas. Jadi orang yang mau melaksanakan ibadah haji adalah diniati ikhlas karena Allah SWT. Ikhlas adalah berbuat sesuatu ibadah karena Allah, hanya untuk Allah SWT. Sehingga ketika disanjung, dijunjung, atau juga digulung, ia tidak menunjukkan sifat yang berbeda. Artinya dengan atau tanpa ujian, mereka tetap ikhlas, tetap mengerjakan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah duit. Artinya duit memang benar-benar rupiah finansial yang digunakan untuk menopang kehidupan ketika berada di tanah haram. Saat ini living cost yang diberikan kepada jamaah haji adalah kurang lebih 750 rial, berkurang 50%. Hingga kalau dirupiahkan adalah menjadi 3.030.000 rupiah. Hingga kalau ini digunakan untuk hidup, insya Allah cukup. Karena apa? Biaya makan sehari-hari selama 40 hari di tanah haram adalah kurang lebih 119 makan nasi. Hingga kalau uang living cost tersebut digunakan, insya Allah akan berguna. Dengan demikian, manakala kita membawa duit uang yang banyak, insya Allah kita akan cukup di dalam beribadah kepada Allah.
muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun bekal yang kelima atau yang terakhir adalah disiplin. Kita tahu bahwa orang yang disiplin adalah orang yang akan mencapai suatu kemenangan. Sehingga orang yang akan melakukan haji memang dituntut untuk disiplin. Disiplin dalam aturan, yaitu aturan regu. Disiplin kelompok. Kemudian disiplin untuk beribadah. Bagaimana senantiasa menjaga sholat ala waktu, berjamaah dan di masjid. Kemudian juga disiplin makan dan minum, kapan harus makan dan kapan harus minum. Hingga saat ini nanti yang sudah di sana sehari akan dikali, yaitu makan pagi jam 9, makan siang jam 16, dan makan malam adalah jam 9. Dengan demikian mereka terjamin dalam hal makan. Maka kita harus benar-benar disiplin dalam makan dan minum. Kapan kita makan dan kapan kita minum. Dan yang terakhir adalah disiplin, yaitu istirahat. Jadi jasmani kita juga perlu istirahat. Jika manakala kita bisa sambil haji, insya Allah kalau kita diridhai Allah, maka kita akan bisa melaksanakan haji ke sana. Kabar gembira bagi kita semua, bagi mereka yang belum bisa melakukan ibadah haji, ada 2 amalan di mana pahalanya sama dengan atau hampir sama dengan ibadah haji dan umrah, yaitu tidak menggugurkan kewajiban untuk ibadah haji. Yang pertama adalah sehabis subuh kita bisa berzikir, bisa tilawah, bisa berdoa sampai syuruk, yaitu terbitnya matahari. Kemudian dilanjutkan dengan sholat sunat 2 rakaat yang disebut ada sholat syuruk atau sholat duha di al-waktu. Bahannya adalah sama, yaitu sempurna dan sempurna. Kemudian yang kedua adalah sebelum tidur perbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Ini adalah 4 pertanyaan Rasulullah kepada Siti Aisyah. Hai Aisyah, sebelum kamu tidur laksanakan 4 perkara. Yang pertama, khatamkan Al-Quran. Yang kedua, minta ridho seluruh manusia di dunia. Yang ketiga adalah minta syafaat kepada semua nabi. Dan yang keempat adalah laksanakan ibadah haji dan umrah. Maka Aisyah menjawab, saya enggak mampu ya Rasulullah. Maka Rasulullah tersenyum. Sebelum tidur, Rasulullah sebelum tidur katakan Al-Quran, yaitu bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali, seolah-olah kamu telah menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, minta ridho kepada seluruh muslim di dunia, yaitu dengan memperbanyak istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Kemudian yang ketiga, minta syafaat pada para nabi, membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan yang keempat, kau ingin banyak beribadah haji, perbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Dengan demikian manakala kita bisa melaksanakan 2 amalan ini, insya Allah kita seolah-olah sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah, tapi tidak menggugurkan. Kalau ketika kita punya kemampuan untuk mendaftar, silakan untuk mendaftar. Itulah 5 bekal ibadah haji. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dari Allah SWT, bisa memenuhi panggilannya, bisa menuju ke sana. Amin. Barakallahu laka fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar wa qur rabbil andal khalaqimin.